Selamat Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah sekalipun jemaat banyak yang rindu ibadah seperti dulu, tetapi kita bersabar dulu. Suatu saat pasti kita akan beribadah bersama-sama, tutup tatap muka ya. Oleh kemurahan Tuhan, pagi ini kita boleh ada sebagaimana yang ada. Sebelum kita mulaikan pujian, kita akan berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa jamahan-Mu menjamah setiap pribadi yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia.
Pujian ini sangat memberkati saya dan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dalam situasi yang demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita perlukan, percayalah bahwa Bapa yang kita sembah, Bapa yang baik, sangat baik dan setia. Dia tahu kebutuhan kita. Kita pujikan kembali, bimbinglah daku ya Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku ya di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, bimbinglah daku ya Tuhan. Amin. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya. Mari kita doa sebelum kita dengar firman. Haleluya. Bapa di surga, sebentar kami mau terima firman Tuhan sebagai kekuatan dalam jiwa, tubuh, roh kami,
agar kami kuat mampu menghadapi segala keadaan, termasuk seperti hari ini kesulitan yang dihadapinya, tapi Tuhan berikan kami kekuatan. Hanya firman Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk bisa bertahan. Oleh sebab itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita sudah mendengar pujian dan kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46, 47, 48. Nanti dikaitkan dari beberapa ayat yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, mari kita hanya mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, ya. Nah, kita baca dulu ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita, yaitu perhatikan perkataan Allah dengan baik. Ya, ini temanya, perhatikan perkataan Allah atau firman Allah dengan baik. Nah saudara, di sini Tuhan Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Ya. Tuhan merindukan supaya keselamatan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Nah, saudaraku, supaya apa? Kalau kita sudah hidup bersama Tuhan, hidup di dalam terang, Tuhan merindukan supaya kita tidak hidup dalam kegelapan lagi. Berarti kita sudah dipindah alihkan dari gelap menuju ke terang. Ya, ini perlu dijaga baik-baik, ya. Supaya kita yang dulu hidup dalam gelap sudah menjadi terang, karena Tuhan yang memberikan kepada kita hidup dalam terang. Nah, ini perlu dirawat dengan baik. Perhatikan perkataan Allah dengan baik untuk menjaga, memelihara iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, jelas ini Tuhan Yesus menghendaki supaya kita tetap hidup dalam terang. Maka Tuhan katakan jangan tinggal dalam kegelapan. Nah, ini perlu berusaha. Hidup kita ini perlu berusaha. Terang yang sudah kita miliki di dalam Yesus ini perlu kita rawat, kita jaga bersama-sama. Ayat 47 katakan, orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ya, tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Kita harus sadar, kalau tidak ada Yesus yang datang ke dunia, apa yang kita alami nanti? Saudara, tentu kebinasaan. Tapi di sini dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara. Kita harus sadar, kita orang yang diselamatkan oleh Tuhan, berarti orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik, ya, supaya keselamatan yang Allah berikan kepada kita betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai lepas dari kehidupan kita.
Sebab kalau lepas terang itu dalam hidup kita, keselamatan yang dari Tuhan lepas dari hidup kita, saya yakin ya, orang tersebut akan kembali kepada kegelapan, akan kembali kepada masalah yang besar. Ini perlu diperhatikan, khususnya jemaat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini kalau kita baca dalam Yohanes 3 ya. Nah, di sini Saudara, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17 itu jelas Tuhan mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkan oleh Dia. Siapa Dia itu? Yesus. Yesus yang diutus ke dalam dunia untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, saudara, dari segala persoalan yang besar. Ini harus sadar kehidupan kita. Jadi Yesus datang tujuannya untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat yang menolong kita, nah perlu kita rawat baik-baik. Nah, saudara, maka Yesus yang adalah firman, ya, firman ini yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya, saudara. Orang-orang yang mau percaya kepada Dia, saudara. Nah, ini seringkali tidak disadari. Yesus itu di mana? Yesus itu seperti apa? Yesus adalah firman, ya, firman yang diutus Bapa untuk datang ke bumi ini, ya, yang sering kita perhatikan, kita baca, saudaraku, itulah Yesus yang harus direnungkan baik-baik, ya, diselidiki baik-baik supaya kita mengerti, kemudian bisa memberikan satu kekuatan, memberikan satu pengertian, memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hari-hari yang sedang dicekam oleh banyak hal, kesulitan, ketakutan, penderitaan dan sebagainya. Tapi kita tidak akan lari dari kenyataan. Walaupun itu datang kepada siapapun, kita akan memiliki pengharapan, memiliki kekuatan dari firman Tuhan yang adalah pribadi Yesus, yang memberi kekuatan dan memberikan jaminan kepada setiap orang yang menaruh keyakinannya atau kepercayaannya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita seringkali dengan firman itu biasa-biasa, bahkan hal-hal seperti ini, masa-masa seperti ini, kita jarang baca Alkitab, ya, tidak baca firman Tuhan, sibuk dengan yang lain, saudara. Ya bolehlah kesibukan kita lakukan, kan ada waktunya, ya. Saat-saat tertentu kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan upaya kita. Tapi ada waktu, ya, kita harus baca firman Tuhan, perhatikan firman Allah, supaya apa? Iman kita dikuatkan, hidup kita tidak banyak dikuasai oleh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran. Justru kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saudara, coba perhatikan, kalau ini bisa diterapkan dalam hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman, memperhatikan perkataan Allah di dalam Yesus Kristus,
yang berupa firman Tuhan. Saudara, apa yang menjadi akibat orang yang tidak mendengarkan kebenaran firman dengan sungguh? Nah, saudara, di sini kita lihat ya, kembali kepada Yohanes 12 tadi. Ya. Kembali Yohanes 12 ayat yang ke-48. Nah, ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tidak mengerikan? Saudara, mulai hari ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Allah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sebab tadi Yesus katakan, aku datang ke bumi bukan untuk menghakimi. Saudara, karena Yesus punya tugas untuk mengerjakan pekerjaan misi yang besar, yaitu keselamatan. Tapi dikatakan di sini ayat 48, firman itu akan menjadi hakim. Waktu itu Yesus belum mengatakan, aku yang akan menjadi hakim. Tidak, saudara. Aku datang untuk memberi keselamatan kepada manusia. Tapi firman Tuhan dikatakan akan menjadi hakim pada akhir zaman. Berarti saudara, sekarang kita mulai memperhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan abaikan firman Tuhan. Penting buat kita sekalian. Mungkin kita tidak bisa ibadah secara bersama-sama, saudara, tapi kita bisa mendengar firman Tuhan di saat-saat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Sebab saudaraku yang dikatakan oleh firman sendiri, firman itulah yang dikatakan oleh Yesus, itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, sebetulnya Yesus sendiri yang dipakai untuk mengatakan itu, tapi pada waktu itu dia masih belum mengatakan secara tegas bahwa aku datang bukan untuk menghakimi. Artinya apa? Manusia supaya diberi kesempatan untuk sadar, diberi kesempatan untuk memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang nanti akan menjadi hakimnya, saudara. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Satu hal yang perlu kita miliki ketika kita percaya, saudara, kita nanti diperhadapkan kepada hakim pun tidak akan takut, karena kita percaya dan melakukan firman itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak percaya, alias dikatakan di sini menolak, ya, menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Apa enggak ngeri, saudara? Firman ini yang akan menghakimi orang nanti di akhir zaman. Maka dari sekarang, sebelum kita sampai pada akhir zaman, mari kita atur hidup kita. Beri kesempatan yang banyak untuk menerima firman Tuhan. Bahkan lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab orang yang percaya, orang yang melakukan kebenaran itu, orang itu nanti akan mengalami kebahagiaan yang kekal, pertolongan Tuhan yang dahsyat, saudara.
Kenapa tidak percaya? Pasti ada alasannya, saudara. Pasti ada alasannya. Nah, coba kita lihat ayat sebelumnya. Kita baca dalam pasal yang sama, ayat 39 dan 40. Ya. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak percaya? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan menganggap dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah saudara, mereka tidak percaya karena apa? Memang hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Ya. Orang yang menolak, tidak menerima perkataan Allah, saudara, di sini secara jelas yang dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah mereka dibutakan. Ya. Mereka dibuat keras hatinya. Jadi orang yang buta bagaimana bisa katakan dia bisa melihat? Tentu tidak bisa melihat karena buta. Apalagi kalau dibutakan, saudara, orang itu tidak akan bisa melihat dengan jelas. Kalau orang itu dikeraskan hatinya, orang itu tidak akan bisa menerima firman dengan baik. Maka di sini perlu dijaga kewaspadaan di hati kita supaya tidak ditunggangi dengan hal-hal yang menolak firman Tuhan, perkataan Allah dalam hidup kita. Ya. Sebab Yesaya mengatakan seperti itu dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya, persis seperti yang dikatakan oleh Yohanes, saudara. Ya. Nah di sini kita lihat, kita tidak usah baca ya, jelas ditulis dalam Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Nah sekarang kita baca saja ya dalam Injil Matius pasal 13. Matius 13. Di sana kita baca ayat yang ke-14 dan 15. Matius 13 ayat 14-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah ini, akibat dikeraskan, akibat dibutakan, saudara, mendengar tidak mengerti. Saudara, melihat tidak menanggap. Kenapa? Hati bangsa itu menebal, telinganya berat mendengar. Nah, saudara, kalau sudah memiliki sikap seperti ini, ya sulit untuk diajar firman Tuhan. Ya, sulit untuk menerima kebenaran masuk dalam hatinya. Saudara, hati-hati, ya. Supaya apa? Kehidupan kita ini tetap memiliki lemah lembut, bagaikan tanah yang subur. Sebab kalau tanah itu tidak subur, tentu benih yang ditabur di tanah tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Tumbuh boleh, tapi tidak mungkin pertumbuhannya akan bagus, apalagi pembuahannya tidak mungkin. Yang hasilnya bagus itu karena tanahnya baik.
saudara. Kalau benihnya pasti baik, tapi tanahnya bagaimana? Kalau tanahnya bersemak duri, tanahnya berbatu-batu, tanahnya pinggir jalan, itu pasti hasilnya tidak maksimal. Yang bagus, yang hasilnya memuaskan, yaitu tanah yang baik. Nah, saudaraku, nah ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Kita memiliki tanah hati yang baik, agar firman Allah tertanam dalam hidup kita, tumbuh dengan baik dan akhirnya berbuah juga dengan baik. Itu sebabnya ya, supaya kehidupan kita ini bisa belajar. Karena tadi saya katakan bahwa tanah yang tidak baik tentu, saudara, hasilnya tidak baik, buahnya tidak baik karena tanahnya kurang baik. Nah, saudara, coba kita baca ya ayat 19-20 dari pasal 13 dari Injil Matius ini, 19 dan 20. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datangnya si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ia datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, saudara, ini contoh-contoh yang Alkitab tulis supaya kita dapat merenungkan, saudara. Kalau digambarkan sebagai tanah di sini, paling tidak kita bisa berpikir, kemudian kita merenungkan hal itu. Ya. Nah, ini Tuhan memberi penjelasan supaya apa? Gampang diterima. Maka diberi perumpamaan, diberi gambaran, saudara. Ya, ini tanah-tanah yang kurang baik, akibat mengeraskan, menolak kebenaran, tidak percaya, akhirnya berakibatkan hasilnya juga tidak maksimal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita perlu melihat dalam kehidupan kita masing-masing, hati kita ini seperti apa. Yang paling tahu adalah kita dan Tuhan, saudara. Tuhan yang paling tahu, dan diri kita. Mari kita lihat seperti apa hati kita ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ada kesempatan buat kita untuk bisa memperbaiki, menjadikan tanah kita menjadi tanah yang subur. Yang dulu mungkin awalnya tanah bersemak duri, ya, tanah berbatu-batu, tanah di pinggir jalan. Ya, kalau kita siap dibentuk, digarap, dikerjakan untuk menjadi tanah baik, bisa. Relakan, persilahkan, izinkan hati kita menerima yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tentu saudara akan menjadi tanah yang baik. Itu pasti sakit ya, dicangkul, diluku, saudara, disisir dan lain sebagainya. Untuk menjadi tanah yang baik, ini siap dikerjakan. Nah, ini kesempatan saudara untuk kita menjadi yang baik di hadapan Allah. Nah, saudara, maka tadi dikatakan ya dalam Injil Matius. Nah, sekarang kita kembali kepada Yohanes ya. Injil Yohanes pasalnya 13 juga, saudara. Yohanes 13. Kita baca ayatnya 19 dan 20
juga. 19 dan 20 dalam Yohanes ini. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Ya, sebelum terjadi berarti, saudara, ini kita perlu siap-siap, perlu memperbaiki, merubah. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, di sini saudara, kita harus menerima siapa yang diutus Tuhan. Yang diutus Bapa adalah Yesus. Ya. Perkataan ini sebagai utusan Allah untuk disampaikan kepada kita orang percaya, kita harus bisa menerima. Ya. Walaupun itu bentuknya firman, tapi anggaplah itu sebagai pribadi Tuhan, ya, yang akan menyelamatkan kita. Karena Yesus diutus untuk menyelamatkan kita, berarti di sini kita harus percaya kepada utusannya, yaitu firman Tuhan. Dan juga kitab Ibrani katakan, di sini ada orang yang diutus Allah, yaitu orang-orang yang dipercayakan Allah, hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu juga harus percaya, karena yang disampaikan firman itu nanti akan menyelamatkan kita. Nah, kalau kita menganggap bahwa itu bukan firman Allah, bisa-bisa terjadi, kita bisa mengatakan, oh itu perkataan pendeta itu. Ya, saudara. Nah, itu nanti yang akan menjadi satu kegagalan buat kita. Padahal firman Tuhan itu adalah pribadi Allah, yang Bapa di surga mengutus Yesus untuk menyelamatkan kepada manusia yang percaya. Manusia yang percaya, yang menerima perkataan Allah, yang menerima firman Allah itu jelas. Nah, di sini saudara. Tapi kalau menolak, ya akibatnya apa? Dihakimi nanti. Maka sebelum hal itu terjadi, mari kita harus sadar, kita kembali kepada Tuhan, ya, melalui kebenaran firman yang harus kita tangkap, kita terima dengan sepenuh hati, ya, kita rawat dengan baik, kita simpan dalam hati kita, terus kita pikirkan, kita renungkan. Kalau kita sudah mengerti, kita belajar melakukan. Nah, ini segala sesuatu tidak ada yang mudah, semua sulit. Tapi kalau kita mau belajar kepada Tuhan, sesulit apapun Tuhan akan memberikan jalan, mempermudah, menolong kepada kita yang mau belajar kepada firman Tuhan. Satu lagi, nah saudara, di dalam Tuhan ada jaminan. Ya, jaminannya apa? Kita lihat. Ya, Yohanes pasal 10. Nah saudara, pasal 10. Kita baca ayat yang ke-9. Sebutnya luar biasa loh, Tuhan menolong kita saudaraku. Tapi seringkali kita ini berjalan sendiri-sendiri, mengikuti kemauan kita sendiri. Ya saudara, ini dijamin di sini. Ayat 9 dari Injil Yohanes 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi ada jaminan. Yesus sebagai pintu yang harus dilewati. Barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, nurut firman Tuhan, taat pada firman Allah, dijamin apa? Pertama, selamat. Yang kedua, keluar masuk, disediakan padang rumput sebagai makanan domba. Ya. Ini kebutuhan.
yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Makan minum, bagikan padang rumput untuk domba. Rezeki makan minum buat kita manusia, Yesus sudah sediakan. Berikan jaminan oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali kita tidak percaya. Mari kita tangkap firman Tuhan pagi hari ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya, dan kita harus yakin bahwa Yesus akan memberikan jalan keluar ketika kita percaya, sungguh-sungguh tidak menolak Tuhan sebagai firman, dan akan mengalami jalan keluar yang begitu indah dalam kehidupan orang tersebut. Disinilah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita kembali masing-masing dalam pribadi kita. Mari kita benahi hidup kita ketika kita dalam keberadaan apa yang sedang kita hadapi. Disitulah kita harus sadar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sebagai pribadi yang nanti akan menjadi hakim untuk menghakimi setiap manusia yang ada di bumi ini. Kita jangan sampai dihakimi kemudian masuk dalam kebinasan, tapi kita menghadap hakim tapi dibenarkan untuk tinggal dalam kemurahan Allah, keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saudaraku, kita akan segera akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Bagikan satu petunjuk untuk kami bisa menerima, sebab firman-Mu dikatakan akan menjadi hakimnya di akhir zaman nanti. Biar kami memiliki rasa takut dan taat kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang sungguh, supaya kami diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Engkau sebagai gembala bagi kami, domba-domba, yang memberi jaminan kekuatan bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang menghadapi banyak hal-hal yang dihadapi oleh semua manusia yang ada di bumi ini. Tuhan, kiranya mampukan kami, kuatkan kami, firman-Mu ada di hidup ini supaya menjadi pembela dalam hidup ini, dan kami dilindungi oleh Tuhan karena iman percaya kami kepada firman Tuhan. Terima kasih para pemimpin kami, Tuhan berkati, berikan kekuatan Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan jajarannya semua dari tingkat atas sampai bawah. Tuhan beri kemampuan para pemimpin kami yang sudah berusaha keras untuk menyelamatkan negeri ini, memberikan damai sejahtera sukacita dengan upaya-upaya yang diupayakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga jemaat Tuhan, kami berdoakan mereka yang sakit. Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu, siapapun dia yang sakit, dijamah oleh Tuhan. Apapun sakitnya, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau pulang ke tempat masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus bersama dengan kita hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.